Halo, balik lagi di Press Start, How to Become a Game Developers. Nah, hari ini kita kembali ya di episode terbaru dari Press Start season keempat. Dan season 4 ini spesial banget karena hari ini aku nggak sendirian. Jadi perkenalan lagi ya, namaku Adam Marisa Smita dari Agi, dan aku hari ini ditemani oleh... Siapa ada? Dong. Sony Kalau di sini sih, ya PLN. sebelahnya Sony sih. Sony dari The Lazy Monday. Jadi di season 4 ini, di setiap episode nanti akan ada teman-teman dari The Lazy Monday yang akan menemani ngobrol-ngobrol kita, ngebahas berbagai sisi dari industri game. Kita akan ngundang game developers, kita akan ngundang yang bikin event game dan lain sebagainya, dan kita akan kupas tuntas. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup menarik nih ya, kalau dari karya-karyanya gitu ya. Ada Bapak Dominikus. Halo Bapak Dominikus, biasa dipanggil Damas ya, Bapak Damas. Ya, halo Dam, Nah halo ini Son. sebelum dimulai mungkin Damas bisa perkenalan diri singkat kali ya. Oke, ya tadi udah dikenalin sama Adam ya. Saya Dominikus, panggilan Damas. Saya director dari Glory Jam. Itu perusahaan game development dari Bandung. Jadi ya kami udah pernah ngerilis beberapa game sih. Mungkin semoga sudah pernah dengar beberapa title-nya juga gitu. Jadi pernah Rest in Peace, Salah Sambung, What Comes After, kemarin collab sama Pixelnesia. Lalu yang terakhir tahun ini kita rilis Hello Good Boy. Baru fresh from the oven tuh ya sih Hello Good Boy. Ya, masih hangat. Mantap. Son, lu kalau mendengar game-gamenya Rolling Glory, yang lu pikirkan apa nih Son? Gue kebetulan cuma main ya buat yang kemarin dong yang gue review ya. Hello Good Boy. Atau kalau gue sih ngerasanya pertama gue ketemu, cuman gue kayak nggak ketemu Damas ya waktu di G2G ya. Seingat Ketemu, tapi mungkin ketemu ya? sekilas ya. Soalnya gue pas gue ngetes nggak ada lu, Damas. Dipertegas ya. Pas gua, ya, sangat mungkin sih itu, tapi sangat mungkin sih Son. Iya. Iya, soalnya itu gue benar-benar pas itu seingat gue pas banget baru selesai setup deh seingat gue. Nah itu gue main cukup lama di situ, dan yang bikin gue tertarik banget adalah ya pertama ya karena art style sih. Gue suka banget watercolor kayak gitu, dan ya itu yang gue suka. Ya, kayak ingat gue ya gue masih kecil sih. Karena gue sekarang udah tua banget kan, jadi hal-hal yang kayak gitu buat gue yang mengingatkan gue kalau dulu gue waktu masih kecil tuh bacanya tuh atau ilustrasinya tuh kayak gini gitu. Warm feeling itu sih ya untuk Hello Good Boy. Nice. Tapi ya yang menarik nih ya, kalau buat gue ya bukan Adam, Damas. Kalau buat masih perlu dipertegas ya. Padahal gue ngomong sendiri gitu ya. Kalau buat gue melihat ada sesuatu yang unik nih. Ada satu benang merah, tapi yang disampaikan dengan cara yang berbeda-beda. Contoh nih kayak di Rest in Peace itu, walaupun gamenya apa sih tuh genrenya yang tipikal kayak gitu, yang mesti ngafalin step ya? Dan ya, Rage game gitu ya. Rage game. Dan itu lu mengangkat tema kematian, ya nggak? Terus di What Comes After juga temanya kematian, tapi dengan cara point and click ya. Dan di Hello Good Boy, gue bisa bilang kematian juga nggak sih? Bisa. Kalau gue sih ngeliatnya juga kematian. Nah, ya itu benar sih. Kenapa itu ya? Tiga-tiganya begitu. Nah, gue penasaran. Nanti kita akan bahas sih, lebih kayak idealisme lu. Apakah lu sebagai game developer punya sebuah message yang mau lu sampaikan mengenai, gue nggak tahu apakah tentang kematiannya atau tentang tertentu. Tapi sebelum kesana kita agak mundur dikit ya, karena teman-teman di sini mungkin pengen tahu juga nih sejarah atau asal mulanya Damas terjun ke industri game. Karena kebetulan Son, gue sama Damas ini udah kenal dari lama. Dia kakak kelas gue di kampus. Dan jadi gak enak kelihatan lebih tua lagi ya. Kakak kelas. Setelah mater lah lomba ya. Ya. Sering ikut lomba Imagine Cup. Terus dulu startupnya sebelum bikin game sempat bikin apa sih makanan ya kalau nggak salah tuh, yang lu makanan tusuk gitu yang bisa pilih mau isinya sosis apa segala. Jadi pertanyaannya adalah gue pengen tahu sih, dan teman-teman yang denger juga pasti pengen tahu trigger awal yang membuat lu
memutuskan untuk menjadi game developers, membuat game itu apa dan kapan? Oke. Oke, ini ya awalnya belum ngomongin industri ya, karena kalau ditarik ke belakang banget tuh sebenarnya pertama main game tuh pas SD. SD itu tiba-tiba dibeliin PC, ya di situ DOS, somehow sudah ada Prehistoric 2, udah ada Aladdin, pokoknya game-game DOS lah gitu. Dan terpapar pertama tuh di situ, nah, tahun 97 BTW. Jadi kayak, nah yang kenapa itu menjadi trigger karena memang waktu itu yang kepikiran adalah suatu saat aku pengen bikin game. Padahal kan waktu itu benar itu ya indahnya masa tidak tahu apa-apa ya. Jadi kayak gitu tuh gampang gitu kan ya, kayak terpikirnya nggak gitu. mikirin masa depan, nggak punya masa lalu. Ternyata kok susah ini ya gitu. Mungkin waktu itu kalau jadi belum ngomong industri ke situ, tapi mungkin tanpa sadar jadi apa ya, mimpi yang bukan tidak kesampaian, ternyata tidak pernah hilang gitu sih kasarnya gitu. Ya lalu ya biasa ya SMP sekolah biasa, lalu nah SMA itu mungkin yang mendekatkan ke industri ini adalah belajar programming. Jadi belajar programming gara-gara pas SMP kebetulan, nah ini random sih, pas SMP udah belajar Excel, sehingga pas SMA pilihannya adalah mau Excel atau mau programming. Karena Excel merasa sudah tidak berguna gitu, bukan tidak perlu belajar lagi, akhirnya ke programming. Dan akhirnya itu yang ya jadi jadi memudahkan masuk ke waktu kenal Flash juga, akhirnya udah langsung programmingnya, bukan sekedar animasi dan segala macam. Nah waktu SMA itu udah mulai. Nah pas kuliah lalu ada zamannya Flash yang lagi ada sponsorship dan kawan-kawan. Jadi aku termasuk yang cukup bergelimang lah waktu itu. Waktu anak muda tidak tahu apa-apa, tetap bisa dapat uang ya dalam dolar ya gitu di saat itu dari bikin game. Jadi kayak ini ideal banget gak sih gitu, waktu bikin sesuatu yang menyenangkan lalu bisa dapat uang. Tapi ketika waktu itu tuh somehow ketika tengah kuliah memutuskan untuk aku tidak mau bikin game toh gitu. Jadi akhirnya kasarnya jadi belajar front end, belajar back end, ya programming pada umumnya lah ya, yang kemudian akhirnya nggak melanjutkan serius di game development lah gitu. Jadi kayak agak jauh dari industrinya gitu. Makanya pas waktu bikin pertama habis itu kerja, itu sebenarnya banyak pekerjaannya tetap Flash, tapi bukan game, nggak melulu game lah. Jadi interactive apps, selalu kayak biasanya waktu itu ada masanya ketika Flash itu lagi ngetren banget di web gitu ya. Jadi kayak semua agensi gede, semua bahannya iklannya brand-brand besar itu via Facebook App gitu. Jadi waktu itu ya cukup banyak terpapar itu, nggak melulu game, sampai akhirnya ya bikin Rolling Glory pun nggak fokus di game, walaupun ya projectnya ada yang game, ada yang web gitu ya. Waktu di tahun 2012 itu sampai akhirnya kapan ya? Oh ada suatu titik gini sih. Jadi aku tuh waktu itu kan ngambil kuliah biar waktu aku bikin Rolling Glory tidak banyak ditanyain orang tua, alasannya gitu. Jadi ngambil kuliah lanjutan gitu. Jadi kan ya kan pasti dipertanyakan dong, udah kerja kok itu malah keluar dan segala macam. Akhirnya kuliah kan, ya kuliah. Nah pas kuliah itu jadi hidup coba bekerja dan mengerjakan ya tugas kuliah atau tesis gitu ya. Sampai akhirnya selesai tesis, tiba-tiba waktuku kosong gitu. Jadi kayak aku ngisi dengan apa ya? Waktu itu tuh baru terpikir sebenarnya, oh ternyata yang selama ini aku bikin dan aku selalu happy adalah bikin game. Jadi itu kayak revelation-nya tuh bahkan selama itu gitu loh, setelah enjoying itu cukup lama ya. Nah kira kayak gitu. Tapi tahun itu kayak Flash sudah tidak ada, tidak tahu jalannya kemana. Ya sudah, akhirnya fokus di mengerjakan si Rolling Glory, si perusahaan itu sendiri. Jadi kayak maksudnya tidak terpapar ke game, tapi ya ada project game ya senang, kalau tidak ya menikmati anyway gitu. Jadi kayak sampai akhirnya ya pas benar-benar mungkin ada waktu ingat ya, kalau ada kumpul game aku tetap join gitu, tapi sebenarnya perusahaannya nggak bikin game. Jadi kayak ya, jadi kayak sebenarnya jadi aneh lah posisinya gitu. Sampai akhirnya 2016 ya mulai ada kesempatan bikin si Rest in Peace itu, game premium pertama kami gitu sih. Nah ini ya, sebelum ke Rest in Peace ya, statusnya sekarang kan si Rolling Glory-nya masih ada ya? Masih. Yang bukan bikin game? Masih. Bukan masih ada lagi, ya masih. Tidak untuk hilang gitu ya emang. Iya, tidak untuk hilang. Ya, betul. Dan jumlah karyawannya juga banyak ya, udah puluhan, hampir 100 ya? Iya, betul. Oke, jadi di antara company itu ada divisi yang bikin game gitu? Divisi yang pertamanya ada tim yang bikin game, sampai akhirnya ya kita memisahkan entity ya, jadi kayak jadi dua company yang berbeda gitu sih. Jadi Rolling bisa Glory punya dan Glory Jam. Glory Jam, ya.
Oke, dia yang bikin gamenya Sebenarnya ada namanya Glory Game-nya ya? membingungkan. Tapi kalau nyebut Rolling Glory tidak salah juga, Glory Jam tidak salah, Rolling Glory Jam juga tidak salah. Jadi tidak perlu bingung. Jadi still game-nya namanya apa nih? Mohon maaf nih, Pak. Glory Jam, Glory Jam, Glory Glory Game. Jam. Oke. Cuma tadi kalau keceplos Rolling Glory bikin game ya nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya tidak ada urgensi untuk membenarkan gitu ya. Maksudnya. Kenapa Dam? Nggak apa-apa. Oke, game pertamanya adalah Rest in Peace. Premium produk pertama Rest in Peace, ya. Dan itu genre game yang mungkin tidak banyak game developer Indonesia yang bikin. Temanya pun juga anti mainstream. Yang ngisi suaranya pun juga band-band indie-indialis gitu. Iya. Nah, ini pengen tahu sih what's behind the Rest in Peace itu. Oke. Mungkin sebagai disclaimer ya, Rest in Peace kan bukan sesuatu produk yang waktu itu sudah dipikirkan secara matang. Ini produk mau kemana, bisnisnya kok ada segala macam ya. Jadi memang banyak yang berdasarkan dengan sebutannya apa ya? Ya jalannya kemana kita idealisme lah ya, idealisme, passion gitu-gitu ya. Jadi memang awalnya itu Rest in Peace dimulai dari game jam. Jadi kan tadi ada Rolling Glory yang tidak hanya mengerjakan game, tapi kita memang punya tim game dari awal. Nah itu tuh kita ketika ada masanya kita rajin banget ikut game jam gitu sih. Jadi game jam yang diadakan oleh event yang diadakan ataupun kita ya tiba-tiba di sebuah malam kita game jam yuk di malam ini misalnya kayak gitu. Nah itu ada game jam yang diadain waktu itu Game Jolt. Jadi Game Jolt ngadain game jam 72 jam. Jadi 3 hari ya bener ya 3 hari 10 terbaik. Jadi voting-votingan lah 10 terbaik dimainkan PewDiePie gitu sih. Waktu itu temanya adalah fun to play, fun to watch karena akan dimainkan oleh si PewDiePie. Itu sih game jamnya tuh. Itu 2014. Nah, kita ikut dong gitu. Lalu yang tercetus waktu itu ya si Rest in Peace itu. Jadi kayak ya itu sebenarnya pilarnya sih fun to play, fun to watch. Apa yang orang main ya bisa play, bisa fun, tapi kalau orang lihat juga fun juga ikut funnya gitu. Kira kayak gitu si Rage game itu. Nah, lalu ya sudah ya, maksudnya kita itu submit waktu itu kita nggak sampai 10 besar, tapi lumayan sih sampai 17 atau 20-an gitu ya, maksudnya secara ranking voting gitu. Nah, itu nggak tahu random pick atau nggak, tapi kepick sama si PewDiePie juga, jadi dimainin sama PewDiePie juga waktu itu. Jadi kayak kita aja, weh, sangat senang gitu. Maksudnya sangat senang waktu itu, padahal artnya belum kayak yang baru ya, maksudnya artnya belum. Lebih ke si konsep gamenya seperti itu. Nah, lalu ya sudah ya, maksudnya sekedar game jam, tapi ketika ada event-event game, kita selalu bawa itu. Bahkan kita game, namanya apa Dam? Game Prime dulu tuh apa? GDG ya? GDG yang di Telkom 2015, kita showcase si Rest in Peace yang lama sebenarnya, bahkan waktu itu. Jadi kayak dari situ tuh yang mungkin kalau misalnya yang senangnya bikin game ya, ketika ngeliat orang lain main game dan mereka tuh happy gitu kan. Itu kan salah satu ultimate itunya ya, feeling yang dirasain gitu di luar developmentnya sendiri. Ya sampai akhirnya 2016 kita mutusin untuk bikin ini jadi full pledge game gitulah sebenarnya. Jadi kayak di rework, lalu ya waktu itu mungkin Adam juga merasakan belum tahu caranya bikin game pilar seperti apa, direction yang benar seperti apa. Jadi lebih ke game yang ini kita kasarnya apa ya, kita remake jadi seperti apa gitu biar bisa lebih potensial jadi game. Nah itu tertrigger juga waktu itu ada Dreadout sama Infectonator. Itu awalnya ketika ternyata bisa masuk Steam dengan si Greenlight waktu itu kan. Jadi kayak dan Kokre sama Om Imron kan juga banyak sharing gitu ya. Jadi kayak terpapar juga tuh dengan bisa ya kayak gitu kayak terlihat ya terasa lebih reachable lah ya dibanding sebelumnya kan kita nggak ngerti gimana cara game masuk Steam dan kawan-kawan. Akhirnya ya kita ngejar si Greenlight itu. Jadi itu waktu Rest in Peace itu masih zaman Greenlight tuh. Jadi Greenlight tuh Steam Greenlight kalau misalnya ada yang ya tidak merasakan itu masa ketika semua orang bisa submit game ke Steam dan itu tuh ada page khusus Greenlight dan orang-orang bisa ngevote tertarik atau tidak gitu. Jadi kalau secara algoritma jumlah yang tertarik melebihi threshold tertentu, itu kayak kita punya tiket lah untuk akhirnya bisa deliver beneran, upload beneran ke Steam. Jadi kayak tervalidasi oleh user dari awal gitu lah, itu sebelum ada Steam Direct yang tinggal bayar. Jadi kita lolos Steam itu tuh, kita lolos si Steam Greenlight itu, wih, benar-benar sebuah itu ya, sebuah momen lah ya, sebuah moment of triumph lah. Wah, waktu itu senang banget lah gitu. Itu kebantu banget waktu
kita tuh ada, ini kok lupa ya Dam, yang ngadain Indie Party itu loh. Jadi di Popcorn, Agi juga ya itu ya. Agi bikin sebuah nyewa booth Boot gede kecil banget. gitu ya. Kayak Di booth dalam gede Popcorn buat, kan? ya dalam Popcorn untuk 7 developer. 7 developer dan Rest in Peace salah satu yang masuk sih. Waktu itu salah satu yang masuk barengannya ya Game Changer, si Tahu dan kawan-kawan. Itu awal-awal game premium mulai ada di Indonesia lah. Premium game development mulai ada. Nah, itu kayak di awal-awal tuh kita bareng di situ tuh. Lalu kayak Toge juga mulai bikin publishing dan segala macam. Kita akhirnya si Rest in Peace dipublish sama Toge. Jadi kayak lebih apa ya, lebih nggak blank banget lah ya untuk benar-benar bisa bisa harus kemana ya, nanti marketing dan kawan-kawan itu juga belajar banyak sih. Bahkan sama waktu itu ya di game design dan kawan-kawan ada mentoringnya sendiri lah. Jadi kayak growth-nya cukup dapat banget lah di situ gitu. Kalau dipikir itu sangat nekat sih. Kalau melihat itu ya, melihat situasi sekarang harusnya bikin game seperti apa gitu. Waktu itu sangat nekat. Ya tapi itu ya terlewati gitu. Terlewati. Tapi Lalu bukan akhirnya ya emang gitu. bikin game premium di Indonesia memang semuanya pasti nekat ya? Iya. Iya benar. Benar sih. Kayak cukup merasa beruntung karena sudah nekatnya zaman dulu gitu. Kalau sekarang kayak udah nggak bisa nekat lagi ya. Kita nekat banget. Ya begitu sih. Tadi pertanyaan apa, Dam? Aku kok agak lupa ya. Maksudnya poin yang harus kujawab tuh apa ya? Kok jadi cerita doang ya? Tapi dari prosesnya itu ya kita akhirnya rilis setelah 2,5 tahun sih di 2018. Ya mungkin itu sih akhir itunya. Dan di 2017 Switch ada, jadi kita waktu rilis sudah simul launch sama Switch. Jadi kayak benar-benar sebuah step by step yang mungkin banyak juga itu ya itu random moment yang mungkin dari awal nggak terencanakan. Oh, aku teringat apa yang ditanyakan. Nah, kenapa bisa sama si indie band itu? Jadi kita collab sama studio audio ya. Waktu itu masih fokus di musik dan audio untuk game, yaitu si Monkey Melody. Nah, kita collab sama si Tian itu. Memang, nah kita tuh sama-sama menggandrungi si indie music lah, lokal indie music gitu sih. Lalu kayak bisa nggak ya kita mencari jalan untuk agar mereka tuh masuk gitu. Jadi karena aku tuh sebenarnya kayak kalau dalam berkarya banyak terpaparnya nggak melulu dari game sih, malah kebanyakan dari musik sebenarnya, musik dan film dan art ya secara umum. Soalnya nggak tahu mungkin yang secara banyak dikonsum lah gitu. Jadi kayak itu tuh ada masa-masanya memang simply itu ya apa sih namanya fanboying tuh loh. Kalau andai kan aku bisa ngobrol dengan dia itu cita-citaku ya gitu gitulah. Jadi ketika ya itu ada zamannya ketika ngobrol sama Kokris aja sebuah fanboying gitu maksudnya. Kayak waktu itu kan maksudnya yang nggak kenal dan kawan-kawan, weh ramah sekali ternyata dan kawan-kawan itu kayak ada masanya seperti itu. Lalu kayak ya akhirnya mencari jalan lah untuk bisa ya connecting sama mereka gitu sih. Akhirnya ya itu benar yang akhirnya ngonekin bukan satu-satu tapi memang ketemu kayak record label dari Jakarta gitu. Nah, kita ketemu mereka, dia yang sebenarnya punya jejaring itu gitu sih. Jadi kayak dia kayak yang ngurusin lah sih detail-detail itunya, siapa yang mau, lalu kayak bahkan kayak dealingnya sama band pun bukan kami sih sebenarnya, tapi si record label itu gitu. Lalu kita yang tinggal dalam tanda kutip tinggal ya, wih ada yang ini kita masukin kemana momen yang tepat dan kawan-kawan kita potong bagian sini gitu-gitu. Ya itu sebuah nggak tahu sih, belum bisa ke replicate ya, tapi seru sekali sih pas itu masa itu. Tapi experience apa Dam yang lu bawa dari Rest in Peace terus pengalaman lu sampai sekarang lu bikin Rolling Glory? Kok jadi apa? Hello Good Boy. Experience ya. Maksudnya kayak itu ya. Experience atau lesson learn maksudnya, Son? Iya, lesson learn. Lesson learn ya. Lesson learn sih sebenarnya ternyata kita itu salah satu ya, kalau di tim kita punya strength untuk itu ya, game yang naratif sebenarnya. Naratif tuh nggak melulu harus berdialog atau apa ya, tapi kayak conveying message secara feeling sih. Jadi kayak nge-crafting sebuah momen untuk menyampaikan feeling tertentu dan gimana ngebangunnya. Ternyata kita itu salah satu strength yang kita punya strength di situ loh. Jadi kayak sekarang pun misalnya ada game yang non itu atau bahkan misalnya di project yang gamenya juga bahkan mini game, kita jadi lebih percaya di feel itu sih. Kita bisa sih untuk itu. Jadi salah satu pilar desainnya pasti baliknya ke experience atau intensi si player tuh ngerasain apa. Nah, kita coba deliver itu dari situ. Kalau yang Rest in Peace itu sebenarnya waktu itu pendekatannya cukup banyak dari treatmentnya kayak film. Jadi kayak film tuh kan
treatment setiap detailnya itu kan sebenarnya di momen ini dibangun dari apa, lalu di situ pengen menyampaikan apa. Nah itu tuh yang kemudian kita coba deliver di Rest in Peace dengan penambahan interactivity. Jadi kayak banyak proses di naratif desainnya lah gitu. Nah itu yang kemudian kita coba bawa ke Hello Good Boy gitu kemarin. Gitu. Tapi dengan itu ya, dengan action yang lebih simpel, dengan scope yang lebih kecil, bisa nggak sih kita tetap deliver itu gitu sih. Jadi poin-poinnya ke situ. Sama semiotika kali ya. Jadi kayak game Apa tuh karena semiotika? itu semiotika tuh maksudnya ketika kita menampilkan sesuatu apapun kan sebenarnya ada message yang pengen kita sampaikan ya. Kayak mungkin bisa kriptik tapi tanpa sadar itu tuh ngebawa ke situ gitu loh. Dan kayak misalnya Lebih banyak di film sih semiotika. Iya, banyak di film misalnya, bener. iya, kalau misalnya kita kayak paling gampang paling Lion King yang pas dia ngeliat Mufasa melalui reflections-nya gitu-gitu sih. Jadi lo convey suatu arti tanpa harus kalau di sinetron kita kan biasanya orang diem terus lo isi VO gitu kan. Sebenarnya nggak harus begitu gitu. Lo bisa visualisasikan itu melalui entah gerakan, entah cuman dari framingnya doang atau dari penampilan. Soalnya itu yang gue rasakan di ini sih di Hello Good Boy, dan banyak banget sebenarnya. Cuman mungkin karena semiotika kan sebenarnya orang bisa mengartikannya beda-beda kan ya. Betul. Jadi terutama di Hello Good Boy, gue ngerasanya itu. Jadi gue sebenarnya langsung kemarin tuh pas gue nge-review, proses gue nge-review game itu adalah gue mainin, abis itu gue lempar ke bini gue. Abis itu gue tanya, nah itu beda gitu loh, beda jauh dengan apa yang dia rasakan dengan apa yang gue rasakan gitu loh. Dan karena juga progres untuk mencapai titik tertentunya itu kan beda. Dan itu yang menurut gue game itu bisa membuat suatu diskusi yang menurut gue cukup menarik. Memang gue ngerasa harusnya si Hello Good Boy bisa bikin every frame a painting, harusnya bisa. Dan gue harap kedepannya juga menggunakan sistem yang sama, karena gue ngerasa itu dari ground up memang lihat emosi apa yang pengen di-convey. Tapi dari gue berharapnya itu enggak, soalnya gue ada di baseline di mana ini gue bakal marah-marah kalau gue nggak mau spoiler lagi. Iya. Tapi pokoknya pas gue nyobain, gue nanya lah, ini dia kenapa-napa nggak ntar pas di ending. Soalnya kalau enggak, gue nggak mau mainin, gue bilang kayak gitu kan. Tapi intinya, jadi gue ngerasa itu, dan gue berasa ada di baseline itu yang bikin gue ngerasa bahwa tertarik ke situ. Jadi sebenarnya itu juga termasuk ke design choice lo nggak sih pada saat ngebangun si Hello Good Boy? Dan mungkin kasih disclaimer ya, sebelum nonton video ini mainlah Hello Good Boy. Karena akan ada spoiler. Iya, gue takutnya tadi ada spoiler. Ya, itu bagian yang mau itu. Kalau Hello Good Boy itu sebenarnya kita yang belajar dari Resident Evil sebenarnya jangan linear lagi yuk gitu sebenarnya. Salah satu yang pengen kita aim di Hello Good Boy. Makanya Hello Good Boy jadi non linear. Tapi kan non-linear tidak semudah itu, dan jaga skopnya sangat susah ya kasarnya gitu. Akhirnya kita ya itu ada 4 pintu ya, kita harus bisa milih 2 pintu ya setiap kali run gitu. Jadi kayak yang dipilih urutannya beda pun bisa beda kan experience dan kawan-kawannya. Dan orang akan ngulang lagi dan segala macam. Nah kita non-linearnya lebih di situ sebenarnya. Yang experience yang pengen disampaikan sebenarnya tadi yang misalnya Sony bilang nyampein ke istrinya lalu beda tuh, ya aku happy sih. Sebenarnya itu juga sesuatu yang didesain di awal, tapi kan naratif itu susahnya tidak akan pernah tahu sampai gamenya ada kan. Iya. Sampai matanya benar-benar ada, karena itu feeling yang ada di akhir gitu kan. Matanya nggak bisa yang ini works nih gitu. Itu susah gitu. Nah kemarin sebenarnya itu salah satu yang di itu juga. Jadi Hello Good Boy itu kan, salah satu yang sama dengan Rest in Peace sebenarnya sama-sama metafor sih. Jadi kayak banyak main metafor, dan sebenarnya banyak yang terejawantahkan ke desainnya itu sebenarnya metafor sih. Jadi contoh semiotika juga ya kan, di situ dia bawa tools lalu repair gitu. Itu tuh kan karena mending your past gitu kan sebenarnya. Kayak verbnya tuh repairing gitu loh. Jadi kayak di situ repair, tapi sebenarnya ya ada second layer-nya lah gitu. Ada second layer-nya. Pertanyaannya apa, jadi lupa lagi. Oke, jadi kayak di situ sebenarnya ya experience yang beda itu karena sebenarnya itu kayak pengen menggambarkan perjalanan hidup kan, sebenarnya perjalanan hidup, dan
akhirnya experience orang beda-beda. Sebenarnya itu sih yang pengen disampaikan. Nah, yang menarik adalah itu tuh ceritanya cukup relatable. Jadi kemarin cukup berusaha desain biar se-relatable enough, tapi juga nggak jadi gitu-gitu doang gitu sih. Nggak jadi gitu doang, tapi satu sisi kayak ya hidup itu tuh sebenarnya, atau cerita hidup kita sebenarnya biasa-biasa saja, tapi karena kita ngalamin jadi banyak experience-nya lah gitu. Tapi sebenarnya nggak melulu harus spesial atau achieve ini achieve itu gitu loh. Tapi di poin per poinnya, momentum-momennya itu kan sebenarnya something yang experience-nya beda-beda. Nah sebenarnya itu pengen digambarin di gamenya. Jadi kayak itu pengen se-relatable mungkin, tapi dengan waktu bercerita yang sependek mungkin, karena kita pengen aim yang cepet ya, misalnya kan aim wholesome game yang memang bisa dimainkan cepat tamat. Nah yang menarik tuh relatable, kita mewakili beberapa fase kehidupan. Pandangan tiap orang akan tiap fase ternyata bisa beda, tergantung apa yang dialami gitu. Itu sebenarnya yang kemarin cukup, ternyata works gitu. Itu tuh salah satunya ketika gamenya mulai ada, itu kan ada 4 season ya, ada 4 pintu 4 season, tanya ke tim, favoritnya apa gitu. Aku tuh deg-degan, kalau akhirnya semua mengacu ke satu berarti ada yang salah. Beda-beda tuh loh, beda-beda dan yang dia ambil dari tiap itu tuh beda gitu. Bahkan ketika sama-sama saya aku suka Autumn gitu. Bedanya tuh ada yang suka suasananya, ada yang suka si itunya, kayak apa yang karakternya gitu. Iya, Atau yang suka ditemuin sama itunya ya. Iya, jadi kayak pada akhirnya setiap orang punya relatability yang beda-beda gitu loh. Nah, itu yang salah satu yang didesain di awal dan ya menurutku works ya. Menurutku at least untuk itu tertentu works gitu sih. Nah, cuman oke, ini gua kalau dari sisi gue karya lo agak sulit untuk dikonsum oleh banyak orang karena ini menurut gue, karena berarti kan lo harus menganalisa semuanya. Oke, kalau buat jadi kan sebenarnya apa yang gue lihat dari ini kan ada sebenarnya pendekatannya mirip banget dengan apa yang dilakukan oleh Disney kan. Oke, misalnya anaknya pengen nonton itu film, ngajak bapaknya dan ibunya misalnya, yaudah gue temenin deh, tapi mereka berdua akhirnya senang ngomong ke temennya, ternyata filmnya bagus loh. Itu yang gue rasakan apa yang dibikin oleh Hello Good Boy. Siapa aja bisa mainin, anak kecil bakalan enjoy banget, tapi buat orang-orang yang tua bisa appreciate semua metafor semiotika yang ada di dalam itu. Nah, cuman kan nggak semua orang bisa ngebaca itu tuh. Nah, itu sebenarnya risk nggak sih buat lo? Dimana berat yang terbesarnya si Hello Good Boy itu adalah di situ gitu loh. Pada saat, soalnya yang gue tangkap dari situ adalah kita semua pada saat kita ngejalanin hidup, kalau cuma dari perspektifnya, oke, gimana ya caranya biar orang nggak jadi kalau misalnya kita ngejalanin hidup kita sampai di sekarang di umur kita, tapi kalau kita ambil perspektif kita dari luar dan menjadi third person untuk melihat hidup kita kayak gimana, itu kan sebenarnya unik. Tapi pada saat kita yang ngejalanin enggak, tapi ujung-ujungnya semua orang mau gimana pun bedanya, endingnya sebenarnya kan ya kalau kita manusia ya endingnya mati gitu loh ujung-ujungnya. Atau setidaknya untuk saat inilah. Ya walau nanti di masa depan kemungkinan kita immortal, cuman tapi ujung-ujungnya gitu. Nah, itu kan yang sebenarnya yang gue kalau dari gue pribadi itu yang dicerminkan oleh Hello Good Boy. Tapi itu ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang istri gue tangkap dari moral of the story-nya itu kan. Nah, pada saat lo ngebangun game ya, lo ada kayak keraguan nggak sih bahwa orang tuh bakalan nangkap nggak sih apa yang gue pengen tunjukkan dan apa isi dari sebenarnya Hello Good Boy itu ingin cerminkan gitu. Ya, oke. Kalau yang itu tuh sebenarnya kan message itu satu hal ya sebenarnya, Son. Tapi kayak yang dipastikan sebenarnya orang yang main fun, ngerasain happy sih sebenarnya. Jadi apapun message yang diambil harus happy karena itu kan fundamental dari game atau entertainment kan sebenarnya. Jadi kemarin malah yang fokus dan di-validate sebenarnya itu gitu sih. Jadi ketika akhirnya ada yang, dapat message-nya, epic juga ya gitu. Itu sebenarnya juga kadang ya bonus lah gitu. Artinya sebenarnya cukup bonus juga gitu sih sebenarnya. Tapi kayak balik lagi yang tadi yang akhirnya menikmati kalau aku Fast Furious lah. Aku sangat menikmati Fast and Furious gitu. Kayak kalau semua orang ngata-ngatain tapi aku happy gitu nonton itu tuh kayak yang fun aja gitu lah. Ya itu kan fungsinya movie ya gitu, entertainment ya gitu. Entertainment ya. Ya atau misalnya komik yang random banget kayak Toriko dan segala macam yang orang yang anjir gak mungkin banget nih kayak gini, tapi kan poinnya itu adalah itu ya, maksudnya kayak nge-intrik kita dengan si entertainment itu. Nah aku sebenarnya kemarin ngusahain itu, cuma emang yang challenge tadi itu susah sekali sih Son sebenarnya ketika membuat ini tuh game untuk orang dewasa juga, tapi orang tuh udah ngeliatnya udah younger audience lah gitu yang ditarget. Nah kemarin tuh emang
susahnya apa ya, mengconvince itu sebenarnya. Itu yang kemudian mungkin ternyata kita cukup niche ya akhirnya yang di itu gitu. Dan itu sudah cukup di tengah ya. Jadi ya sudah, mari kita selesaikan gitu sih. Tapi Gue ada satu asalnya sih video, harusnya Son. cukup sih. Kenapa? Sorry. Kenapa? Gue ada satu video yang menarik, Son. Video lu nih. Gue pernah nonton lu nge-review sebuah game di TLM. Terus lu bilang gini, Son. Banyak dari perusahaan game sekarang nih yang kalau bikin game ngelihat dari sisi bisnisnya. Jadi tidak menganggap game itu sebagai sebuah karya. Gue lupa lu ngomong tepatnya gimana, cuma message yang gue tangkap adalah banyak message yang gue tangkap adalah lu bilang game itu adalah sebuah karya, sebuah art gitu ya. Art, ya di mana sekarang itu kalau AAA company atau apa yang gede-gede itu ngelihatnya sebagai sebuah bisnis gitu kan, dan yang dilakukan Damas dari game-gamenya dia itu kan kelihatan art piece of art gitu ya. Jadi kayak yang Rest in Peace dengan message-nya, Hello Goodbye dengan message-nya, What Comes After dengan message-nya gitu. Tapi tadi ada kata-kata Damas yang menarik. Pelajaran dari game sebelumnya adalah tidak membangun pilar, tidak melihat dari sisi bagaimana bisnisnya gitu. Nah, lu kan udah bikin berapa nih? 4 karya seni nih berarti. Kalau kita bisa dibilang ya, 4 karya seni. Nah, dari 4 karya seni ini, menurut lu seberapa penting sisi bisnisnya perlu pikirkan? Atau as a creator, artis gitu ya, I don't care. Yang penting tadi ya, gamenya fun, message-nya tercapai, ya this is art gitu. Oke. Nah, sangat penting sih Dam sebenarnya. Sangat penting ya. Maksudnya kayak jadi gini, kan pada akhirnya yang aku pengen bikin bukan sekedar game, tapi adalah game company ya. Pada akhirnya ketika game company ya sebuah bisnis yang ya at least harus sustain gitu kan. At least harus sustain, dan maksudnya sustain itu pun ya untuk mendukung biar kita bisa bikin game terus, makin lama makin besar, makin lama makin epic lagi gitu kan, bisa punya tim yang lebih capable dan segala macam. Jadi kayak sebenarnya bisnis itu sangat penting di situ sih untuk make sure bahwa kita bisa sustainable. Sebenarnya itu. Tapi kayak ya pada akhirnya ke itu ya, aku agak belum benar mengalami sih yang pergulatan antara komersil dan karya itu tuh so far masih belum terlalu gimana. Lebih ke maksudnya pas Resident bukan karena idealis jadi pengen gini, tapi waktu itu lebih ke bodoh aja sih, maksudnya lebih ke belum ngerti sisi satu lagi aja gitu. Andaikan ya maksudnya itu ada elemen yang bisa itulah tanpa mengurangi idealisme ya gitu. Bisa lebih disisipin dan lebih kasarnya diterima audiens yang lebih banyak gitu. Ya, jadi sangat penting sih. Proses kreatif lu tuh berarti lu ngelihat tren dulu, marketnya dulu kayak gimana, baru lu gue bisa sisipin ini, atau ya karena lu idealis gitu, karena maksudnya ini sebuah masterpiece gitu ya, sebuah art dan lu punya message, ya udah dari gue dulu gue mau bikin apa, nanti marketnya gue cari. Kalau sekarang maksudnya percaya yang itu ya, yang segitiga produk itu loh, ada produk yang bagus, ada market yang bakal beli, dan tim kita capable untuk deliver. Sebenarnya kalau sekarang ya at least di game yang sekarang Hello Goodbye pun sudah mulai sih sebenarnya. Itu sudah mulai proper ya. Kita memperhatikan 3 itu. Nah, itu ada kata kunci tim yang capable ya. Tim capable pun juga menentukan sih. Jadi kalau ditanya kenapa bikin game yang seperti itu ya, kita memang ada internal aim, kita bikin game yang skopnya 1 tahun misalnya kayak gitu, dan harus deliver, dan itu akan jadi kayak iterasi kita untuk game berikutnya yang mungkin lebih besar. Itu juga kenapa scope dan desainnya itu juga cukup terkoridori itu juga gitu. Nah, kalau misalnya dari tadi berarti kan produk yang bagus mungkin bisa dikembalikan ke yang menurut kita bagusnya seperti apa, yang kita enjoy juga gitu kadang. Maksudnya ya dicocokin sama si marketnya itu sih. Jadi itu yang itu. Kemarin tuh kalau misalnya ya kalau di game industry ya, melihat pada akhirnya misalnya aku menikmati secara itu ya, secara umum ya, maksudnya tidak terlalu yang ini komersil banget atau apa gitu ya. Maksudnya pada akhirnya game-game yang komersil, yang gede AAA, ya dimainin tuh ya fun gitu loh. Ya happy aja gitu, maksudnya main itu. Pada akhirnya tuh tetap bisa nge-cater itu ya. Maksudnya kayak lalu kayak misalnya The Witcher, God of War, salah satu yang aku suka karena naratifnya pun kuat dan semua elemennya lengkap gitu. Itu pun kayak pasti dibangun dari landasan bisnis gitu nggak sih? Tapi bukan berarti itu tuh menutupin kesempatan kita untuk bikin karya. Bahkan mungkin dengan landasan bisnis yang bagus, kita bisa bikin karya yang lebih masterpiece lagi gitu sih sebenarnya. Tapi ya itu at least yang sekarang sedang dipikirkan ya.
Iya, tapi beda dong kalau kalau itu mungkin beda kali ya. Kalau kita misalnya ngelihat karyanya CD Projekt, kita ngelihat karya studionya Sony, terus lo bandingin sama misalnya Blizzard punya gitu kan. Maksudnya kan itu ya, lo bisa lihat lah mana yang suatu game dari fondasinya dilihat dari ini kita bisa meres orang paling banyak dengan cara begini gitu. Kan pasti kalau udah ada rumusnya, ya buat gue itu udah bukan art gitu loh. Pada saat lu udah punya suatu rumus untuk orang-orang bakalan ngabisin duit segini dengan playtime-nya segini, ya apa ya, emang kalau dari gue tahu gue selfish untuk mengharapkan lebih banyak game yang dibangun berdasarkan misalnya idealisme untuk pendirinya gitu. Cuman ya gue juga paham sisi yang tadi si Adam bilang kalau lu butuh juga untuk sisi dari bisnisnya. Tapi kalau dari yang lu tadi bilang, dan gue tadi mau nambahin dari yang tadi si Adam nanya, kalau misalnya kita ngebangun itu lu dari pentingnya komersialnya itu, terutama untuk game yang indie, kan ada banyak pendekatan nih dari developer, terutama developer lokal. Kita bisa berisik atau melalui pendekatan misalnya dari publisher. Kalau dari lo nya sendiri, lo prefer yang pendekatan yang mana? Pendekatan yang pertama tadi apa, Son? Lo berisik, lo bikin ya entah lo bikin ya. Berisik. Iya lah, ya maksudnya nggak usah. Nggak usah. Nah, yang berisik itu sebenarnya bukan opsi karena nature-nya nggak ke situ, lebih ke situ ya sebenarnya. Karena maksudnya kan kayak bikin nge-hypein atau apapun itu kan sebenarnya sebuah teknik dan sebuah hal yang buat bisnis juga perlu dilakukan ya sebenarnya. Nah, aku mah ngerasa terlalu quiet ya. Kayak waktu ya, harusnya bisa ngebangun lebih bagus gak sih? Sebenarnya banyak pertanyaan kayak gitu ya. Terbantu ya sekarang kita ada community manager yang bisa lebih nge-cater itulah. Tapi kita beneran kalau misalnya yang marketing dan kawan-kawan, kita memang itu publisher punya peran penting ya, terutama di global lah kayak gitu. Tapi kemarin kita pas Hello Goodbye mulai benar-benar bangun yang lokal itu sih Son sebenarnya dengan si community management itu sebenarnya. Ya walaupun memang personally itu ya emang harus diserahkan pada profesional. Kalau personally maksudnya aku pun sosmed pun nggak main gitu loh. Ya maksudnya nge-share apa tuh selalu ragu gitu kan. Maksudnya kayak ini perlu di-share gak sih? Akhirnya berakhir enggak kan kayak gitu kan. Jadi kadang tuh kalau ngeliat orang aku lagi bikin game atau prototyping ini tuh kayak kok bisa ya nge-share gini. Aku sebenarnya pengen gitu tapi entah sudah berapa kali ngepost maksudnya bukan ngepost belum ngepost, maksudnya nge-embed video atau apa ngetak-ketik akhirnya nggak jadi kirim tuh sering banget. Karena akhirnya kayak nggak jadi. Nah itu sih. Nah nggak tahu makanya. Gue ragu. Padahal itu tuh mendukung bisnis loh gitu. Kadang tuh kamu kan profesional, kadang tuh bahkan kayak gitu. Kamu kan profesional sih. Tapi ya. Belum berhasil gitu sih. Akhirnya mirip sih sama gue punya IG aja karena dipaksa sama Aldo. Kalau Aldo dulu nggak maksa, gue nggak punya. Bahkan tuh. Ya akhirnya jadi itu ya, jadi faktor profesionalisme kan gitu. Iya kan, jadi karena keharusan. Nih kalau misalnya nanti CM lu nyuruh lu harus bikin dan lu aktif, ya lu kan juga mau nggak mau kan, kalau udah harus kayak gitu. Jadi aku sangat happy ketika misalnya ketemu sama Adam atau apa makan bareng di foto di post tuh lah ya, dipostin gitu. Saudara butuh itu juga, cuma tidak mau post. Sebenarnya tuh bukannya tidak merasa itu penting gitu, cuma ya itulah ya. Tapi kok jadi personal ya ngomonginnya ya kira-kira gitu. Jadi ketika tadi ke arah berisik itu bukan opsi ya. Coba kayak awareness ke bikin hype itu ya ada juga sih Son. Cuma mungkin lebih ke memang pengen dibalikin ke karya yang oke dan yang banyak belajar juga yang viral tuh seperti apa sih nge-share-nya mulai dari phase apa biar oke atau tidak gitu. Ini bisa backlash nggak? Kalau itu cukup mempelajarin sih secara teori ya maksudnya. Secara teori. Iya, biasanya sih butuh waktu lebih lama ya. Tapi bisa menciptakan loyalty yang tinggi banget. Apalagi kalau konsisten deh. Kayak gitu. Soalnya kalau gue sih, gue auto buy sih harusnya untuk next-nextnya dari lo. Wih. Karena emang gue udah manusia. Atau ya gue juga cukup kaget soalnya. Gue dengernya dari si Aldo nih. Namanya kalau katanya sales number itu soalnya kan gue mikir kalau dari gue mikirnya ini pasti gede. Ya 2 kan. Yang kemarin tuh Rendezvous sama ini. Dua-duanya gue yang review. Terus gue mikir harusnya salesnya
oke lah gitu loh, karena cuman katanya si Aldo nggak seoke yang gue kira Ya, gitu loh. Nah itu gue cukup kaget gitu loh dengan ya apa sama. namanya Malah sama. game Sama. game yang kayak gini, tapi kok nggak kena di market gitu loh. Itu Ya, yang gue kaget. Mm-mm. Cuman ya balik lagi karena gue juga orangnya idealis banget, jadi gue Hmm. bukan orang yang bisa jualan gitu. Ya, bener. Tapi secara Menurut lu karya salesnya aneh. tidak wah kalau kita bandingin ya kayak 4 game tersukses tahun ini kan ada Coral Island, Potion Permit, Coffee Talk 2, Mm-mm. satu lagi apa ya? Space for the Unbound ya. Mm-mm. Itu kan mereka yang reviewnya sampai 700-an, sampai banyak review gitu kan. Ada bahkan yang sampai ribuan gitu kan. Ribuan ya. Nah, kalau menurut lu apakah si Hello Good Boy ini kesulitan karena tadi ya terlalu idealis atau ada faktor lain yang lu juga nggak tahu Oke. gitu sebenarnya kenapa? Ya, benar. Tapi sebenarnya ya Marketingnya nggak sih? sebelumnya sebenarnya Hello Good Boy itu tidak bisa dibilang idealis sebenarnya. Itu tidak beda sama Rest in Peace. Hello Good Boy itu sudah dengan knowledge itu sudah sebisa mungkin lah untuk yang segitiga itu ya. Makanya kita juga peduli dengan marketnya dan segala macam juga. Maaf membuat lebih buruk ya. Tapi maksudnya kayak si itu tuh kemarin sebenarnya ya kalau misalnya dari analisis ya pada akhirnya exposure ke di Steam-nya dan di itu kan itu penting banget ya. Akhirnya kenanya ke wishlist dan ke apa ya pas rilis date-nya gitulah, rilis date-nya. Jadi akhirnya tidak banyak orang yang tahu. Poinnya kan di situ ya. Jadi ya balik ke marketing lagi. Walaupun secara review so far masih 100% review gitu, 100% positif. Jadi kayak sebenarnya cukup yakin kalau orang main sebenarnya senang-senang aja. At least ngerasa happy ya, ngerasa happy. Happy as in happy ya, maksudnya ya main game pasti happy, tapi maksudnya happy yang jadi berbunga-bunga atau warm gitu. Dan akhirnya punya positif review lah. Ya, jadi kayak kemarin itu pas lagi kita Next Fest ada Steam Next Fest kan ya, itu sebelum Mei itu kita Februari ya. Februari pas kita lihat trennya gelap semua gini ya. Jadi tuh udah thumbnailnya tuh gelap, bahkan tuh nomor 1 yang paling tren tuh Darkest apa gitu, bukan Darkest Dungeon ya, tapi Dark apa gitu. Bahkan namanya aja udah dark gitu. Maksudnya kayak waduh gitu kan. Itu benar-benar kerasa banget di situ sih, nggak kena lah lagi nggak ke situ ya, ternyata salah satunya itu. Jadi kayak kita juga akhirnya gagal. Timing gitu ya? Ya, salah satunya mungkin timing yang ya mungkin ya kesalahan itu ya, kebodohan karena nggak bisa predik dan kawan-kawan, tapi nggak bisa dibilang itu juga. Sama yang tadi sih yang art kita tuh akhirnya jadi nanggung. Jadi itu memang itu sudah cukup banyak feedback sebelumnya terkait ini tuh kok lebih kayak targeting younger audience ya gitu. Dan itu cukup apa ya, kayak bahkan ke market wholesome aja itu tuh jadi nggak kena gitu sih sebenarnya. Karena terlalu apa kanak-kanakan lah kasih gitu. Cuma ya pas cukup validated dan segala macam, aku itu udah benar di late phase of development lah gitu. Akhirnya ya sudah kayak nggak ada apa ya, nggak ada luxury waktu untuk bener ngebalik dan nge-revamp semua gitu sih sebenarnya. Ya kalau boleh menganalisis ya itu sih. Dan kita kan nggak bisa nebak ya, kalau kita mau bikin gamenya hari ini 2 tahun lagi pas kita rilis trennya masih tinggi juga gitu ya. Jadi ya benar-benar. Betul. Ya, kecuali Battle Royale sih waktu itu. Gimana Battle Royale? Iya, Battle Royale kan waktu itu semuanya jadi pada ngikutin Battle Royale kan. Jadi gamenya Glory Jam berikutnya Battle Royale nih. Betul. Pas sudah mati lagi. Battle Royale. Battle Royale yang gelap. Cukup mudah berarti kan. Wah yang gelap lah, namanya Dark. Tadi lu bilang udah punya koridor ya, based on capability dari tim, which is itu something nice ya. Karena instead of tim lu di game berikutnya belajar dari nol bikin genre game yang baru, bisa build skill on top of game sebelumnya yang ada gitu. Koridornya Glory Jam apa sih? Kalau misalkan mau didefinisikan gitu, game-gamenya Glory Jam adalah game-game yang bergenre apa, atau dengan mekanik apa, atau dengan scope kayak gimana? Oke, kalau genre dan mekanik ya kemarin kita itu ya cukup banyak ngebahas ini juga, kayak nggak ada batasan gitu, nggak ada batasan, walaupun ya kita lebih ke kalau capability kayak bikin deck builder ya jelas tidak gitu, tidak ada capability untuk ke situ lebih ke. Tapi Battle Royale bisa.
Jadi game sebelumnya Hello Good Boy terus di Battle Royale sih serem sih. Pasti ada yang salah sama Damas. Itu udah koridornya gede banget. Kalau itu sih gue nggak baik sih. Ada koridornya gede banget. Nggak jadi bay ya. Gue nggak jadi baik sih kalau game berikutnya tiba-tiba Battle Royale atau game horror gitu udah. Itu sama juga sih. Gue juga nggak tiba-tiba ya. Kayak itunya mungkin agak luas ya, kayak mungkin masih akan stick di single player sama punya landasan naratif yang kuat sih kasarnya gitu. Kayak landasan naratif tuh ya dibangun di atas world building atau naratif yang itu tuh juga nanti ada apa ya, kayak turunannya tuh ke mekanik, ke wordnya seperti apa. Mungkin itu sih salah satu yang itunya. Jadi bukan koridor juga ya, tapi yang akhirnya diambil strength dari kita ini gitu. Mungkin kira-kira gitu luas ya. Sekali dong. Ya itu masih dari luas sekali naratif sih. Bisa jadi mekaniknya bisa apa aja dong, tiba-tiba jadi game masak, tiba-tiba jadi game strategi, ya. tiba-tiba jadi game ya bisa betul. Bener, Battle Royale lagi udah belum sebut. Iya betul. Jadi awas aja sampai beneran game berikutnya Glory Gem Battle Royale nih, Sony harus dapat komisi nih. Ya, soalnya kan si mekanik kan itu ya, maksudnya mekanik itu kan nyambungnya kalau di desain kan jadi verb-nya ya kita biasanya turunan dari si word building-nya itu sih. Verb apa yang nyambung gitu sih sebenarnya. Itu. Tapi di luar, nah kalau ngomongin yang iterasi tadi di luar tema dan si desainnya, sebenarnya kita internally kayak ngebangun itu juga ya Damai. Kan kita ngebangun apa ya, kayak engine dan tools-nya tuh kita siap. Kayak itu salah satu pertimbangan kita bikin apa yang kita sudah punya cukup ready nih gitu sebenarnya. Jadi kayak pertimbangan di production-nya tuh juga nggak mulai dari awal banget gitu loh. Jadi sebenarnya nggak melulu ke itunya, nggak melulu ke sistem itunya, betul. Tapi game yang paling random itu kenapa Son? Nggak tahu, gue pengen tahu nextnya emang apa? Udah ada bocoran atau gimana? Asik nih Battle Royale dong, announce dong. Bocorannya paling ya kita lagi nggarap upcoming games, upcoming title gitu. Jadi kita belasan ya, tanggal 20 Agustus nanti ke Gamescom, dan kita mau bawa itu walaupun belum nge-showcase ya, tapi kayak sudah mulai ngider lah gitu ke ya cari publisher, cari PAX ikut nggak Mas? Ke PAX tidak, kita belum ada build sama sekali, masih di pre-production sih. Oh, tapi G2G tahun ini bisa nampilin nggak? Ya. Bisa dulu deh biar di-invite. Bisa dulu ya. Nanti kalau nggak bisa ya Hello Good Boy lagi. Hello Good Boy tapi Battle Royale. Hello Good Boy Battle Royale. Bisa dulu. G2G kapan sih Son? Di akhir tahun ya? Saya tidak tahu ya, Damai kebetulan. Saya Desember ya, jangan-jangan atau sama Kiki. Udah iya dulu. Ya, jadi kan pressure buat Damas nih. Berarti kalau misalkan di akhir tahun berarti build-nya harus udah jadi. Harus playable. Udah janji di sini ya, gawat juga. Udah janji di sini, tungguin nanti. Cuma Dam, di antara game-game lu yang tadi ya, yang kita sebut dengan idealis dan sebuah karya masterpiece membawa tema kematian, Rest in Peace, What Comes After, Hello Good Boy, Salah Sambung tuh nongol dari mana? Bikin game mobile tapi chat-chatan kayak gitu, itu kan out of nowhere ya kayaknya. Gue nggak tahu itu koridor lu atau bukan tuh. Ya ini menarik banget sih. Jadi Salah Sambung itu direkturnya bukan aku sebenarnya. Itu pasti. Jadi lu nyalain orang lain? Bukan nyalahin, tapi itu yang kenapa jadi kasarannya jadi kok tiba-tiba jadi mobile dan itu gitu sih sebenarnya. Itu si Wastu. Jadi ada Wastu, dia direktur dari Salah Sambung, tapi memang dia sehari-harinya tuh bukan sebagai game developer gitu. Kalau di Roaring Glory dia lebih banyaknya sebagai, nyebutnya apa ya, kreatif directornya ya. Kreatif director kan untuk ya secara umum, sama di production malah gitu sih. Lalu dia waktu itu punya idea, ternyata turunannya itu adalah secara karya ke game ya Salah Sambung itu. Makanya secara game pun kan nggak game banget kan, kasarnya kayak gitu kan, tapi lebih experience yang disampaikan gitu. Dia basicnya di movie juga sih, di film perfilman juga. Jadi kayak pendekatan experience yang pengen disampaikan juga serupa lah gitu. Walaupun mobile, walaupun gamenya bright ya, tidak membawa tema kematian. Atau ada kematiannya di situ, jangan-jangan sudah mati si karakter. Oh, gue gak tahu ya. Tapi yang gue tapi yang gue rasakan
di game Salah Sambung pun itu bukan tipikal game mobile yang di market orang main game itu idealis lagi tuh, balik lagi tuh. Game apa ini kok tiba-tiba ada game chat di Google Play gitu, di App Store gitu ya, di saat di yang lain pada main bikin Candy Crush, bikin hyper casual, lu bikin something yang ini apaan kok kayak begini gitu kan, tapi rame gitu, orang-orang pada mainin. Iya. 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 Pertanyaannya apa tuh? Gak ada sih, gak ada pertanyaan. Udah kasih tahu aja biar orang-orang tahu. Oh iya begitu. Iya, mungkin kalau koridor yang sama-sama itu ya naratif ya, kita suka bercerita lah gitu, bercerita, dan kadang memang mediumnya apa ya gitu, mediumnya apa, dan ya sekarang sih yang bukan masalah bukan sekedar dikuasai ya dikuasai, dan yang disukai ya game gitu sih. Jadi kita pengen telling story, telling message itu sebenarnya gitu sih, via experience. Bikin game mobile lagi? Untuk arahan Glory Jam sekarang enggak ya secara komersil gitu. Tapi kalau misalnya itu game yang memang paling oke di deliver via mobile ya mungkin saja gitu sih sebenarnya. Baik lagi sih Dam, kan tadi ngomongin ada bisnisnya juga ya. Kalau di mobile itu ya gimana deh gitu. Kalau misalnya memang pendekatannya seperti apa, apakah benar targetin lokal atau global scale. Nah itu yang kan ya kita tahu ya butuh skill set yang lain lah gitu. Nah sekarang kita lagi focusing di premiumnya gitu. Tapi kalau Battle Royale cocokan mobile sih Dam. Tapi ya secara itu Anda tidak banyak main game online ya, karena gak jago main game, kayak sebal gitu loh. Endingnya tuh selalu yang kok disalah-salahin atau merasa aneh kok bikin kalah gitu. Main game kok tidak bikin happy ya gitu. Apa Sony lagi mikir nih kayaknya nih, ada apa? Iya enggak, gue lagi mikir. Enggak, kalau misalnya game berikutnya itu apa lebih dark, cuman dibawanya mirip sama atau bukan sama sih, tapi deliverynya sama tapi di package-nya dengan cara yang beda, mungkin jauh lebih banyak orang yang tertarik untuk nyoba mungkin ya. Karena kalau yang Hello Good Boy, gue takutnya orang tuh mikirnya langsung terlalu mudah ngelihat kalau ini game-nya memang untuk anak kecil. Karena mereka nggak sempat ngerasain mainnya. Walaupun sebenarnya kan ada demonya ya. Iya, betul. Ya, sebenarnya ada demonya sih. Iya, cuma kayaknya orang karena takut dari itu kayaknya deh. Apa namanya? Artnya aja udah ini ya. Iya, karena dari artnya. Jadi game sangat banyak untuk nyoba demo aja tuh sebuah investment gitu gak sih sekarang itu, di zaman sekarang kan untuk mencoba demo saja sebuah investment. Karena udah terlalu banyak kan. Iya. Bener. Oke. Sebenarnya Dam kalau pengen instan mengubah Hello Good Boy tanpa keluar duit banyak. Udah ada kata instan. Kenapa? Udah ketawa dulu. Dia udah pasti hancur. Hancur. Idenya hancur banget. Kan katanya Sony orang harus nyobain dulu gamenya. Dan orang tidak nyobain gamenya karena ngelihat di Steam, wah ini artnya kayak anak-anak. Ya udah, art di Steamnya aja lu bohongin. Ini artnya dewasa nih. Kayak iklan game mobile itu. Yang biar coba dulu aja, biarin aja. Bahkan iklan tuh bisa video sinetron tuh loh, random banget. Yang apa skip itu kan. Cobain Dam, siapa tahu abis itu langsung 1000 review. Tapi itu kemarin tuh salah satu yang alasan kenapa si trailernya G2G itu kan trailernya bahkan kita nggak pakai kita kan pakai trailer gameplay tapi tetap pakai lagunya tuh justru malah lagu yang melo tuh loh, yang cuma piano. Tapi gue suka lagunya. Ya itu sebenarnya semuanya satu apalagi salah satu marketing itu untuk itu ya, untuk benar-benar ini tuh bukan game anak kecil gitu sih sebenarnya waktu itu ya, di masa itu. Coba akhirnya ya dari berbagai decision marketing dan kawan-kawan akhirnya pas trailer tetap pakai lagu biasa, padahal itu sebenarnya menurutku lebih powerful sih dengan si itu. Itu gue setuju sih. Cuman isunya juga kalau lagu adalah kalau misalnya kita ngeliat di Steam, kadang kan default itu mute kan. Ya betul. Itu yang agak sulit sih itu. Makanya menurut gue kayak visually emang harus langsung nge-grab buat orang tahu deh. Atau misalnya dari story-nya dari awal yang ditampilkan di situ sih, atau kayak snippet dari scene yang diambil, yang beberapa yang menurut gue langsung tahu bahwa oh maksudnya itu ini. Kayak yang bahas bagian dia di jangan. Lu harus main untuk tahu apa yang gue mau omongin. Lu harus main.
Karena itu sekarang. banyak Lu harus banget sebenarnya metafor di dalam game yang lu harusnya bisa reflect ke selama lu hidup. Ya, penasaran kan yang lagi dengerin nih apaan nih kok Sony dari tadi nggak jadi ngomong gitu, makanya download lah, belilah Hello Good Oh iya, World. tadi itu soalnya dari cut ya jadi. Kadang kan nggak ngerti maksudnya yang apa tuh, bahkan yang sudah main dan yang bikin saya juga tidak tahu itu mau ngomong Iya. Yang bikin aja nggak tahu coba. Iya. Lu harus mainin makanya. Kalau sampai yang bikin aja bingung karena saking banyaknya. Oke, Dam, ini kita udah hampir sejam, nggak kerasa nih, udah ngomongin banyak banget gitu ya. Paling buat penutup aja sih, Dam, dari pengalaman lu selama ini, dari 2000, berapa sih lu mulai itu, 2014 ya? 2011 ya? Apa? Yang Dari- mulai bikin game? Yang premium 14 beneran ya? 2016. Nah, tapi kalau yang 2016 mulai ya. bikin beneran ya 2000. Dari game Flash, terus bikin Dash in Peace, ikut Global Game Jam, dan sebagainya gitu ya. Kalau lu ada satu saran yang pengen lu sampein buat orang-orang yang pengen ngikutin jejak lu nih, berkarir jadi bikin studio game sendiri, saran lu apa, Dam? Oke, iya harus applicable di zaman sekarang ya, Dam? Ya iya, mungkin 2 tahun lagi udah berubah sarannya, udah nggak valid gitu. Ya. Applicable. Oke. Kalau sebenarnya ini cukup itu ya, cukup umum sih, tapi kayak jangan mudah menyerah ya. Ini maksudnya sangat itu ya, sangat umum dan kayak klise tapi applicable sekali sih menurutku. Jangan mudah menyerah tuh maksudnya mungkin kan kita misalnya apalagi bikin game itu kan kita ya pasti dari prototyping aja berapa itu sih yang akhirnya nggak fun dan kita scrap gitu, ide yang akhirnya kita cobain bahkan nggak itu, atau bahkan punya ide aja susah gitu. Tapi kayak ya makanya sih kemampuan untuk bisa preserve itu tuh jadi sangat penting sih untuk bisa survive di ini ya, di ya industri game industri ataupun di apapun sih di itu ya, di kehidupan, atau bahkan kalau pekerjaannya bukan game gitu. Jadi kayak jangan mudah menyerah ya, berarti kan kalau tidak mudah menyerah otomatis harus improve juga ya, maksudnya kayak kalau kita mengulangi hal sama lalu berharap result yang beda itu kan juga nggak make sense kan, makanya ya gimana kita cari jalan improve dan segala macam. Mungkin itu sih kalau dari pengalaman membangun selama ini juga ya di situ. Kalau ini bener, Son, jangan mudah menyerah. Iya. Kalau kemarin kan jangan pantang menyerah. jadi double harus menyerah. Sorry, Pus. Tapi sama ya. Rata-rata pada ngomong pantang menyerah ya. Karena berarti sulit banget ya. Harusnya mulai mempersiapkan itu sih, mental buat yang mau jadi game developer di Indonesia. Ya. Tapi perjalanan bukan pesan ya, tapi sebuah itu kan kebetulan ya aku tidak pernah bekerja di industri yang lain kecuali ya app development dan game development gitu ya. Tapi kalau membandingkan dua hal itu, game development itu tuh itu banget ya buat aku, excitementnya itu sih yang nggak tergantikan gitu. Jadi kayak momen day by day-nya itu benar-benar ada sesuatu yang selalu menyenangkan gitu. Bahkan ketika kita lagi garap sesuatu, prototyping atau apapun itu, teman kita deliver something, showcase itu tuh kayak, wah, kayak ya senang aja, kayak seakan-akan kita udah bikin sesuatu yang besar gitu loh. Ya setiap momen-momennya tuh happiness itu gak bisa ditergantikan lah gitu. Ya maksudnya aku pernah jadi front end developer di mana bikin animasi yang keren segala macam dipakai banyak orang tuh ya ada, tapi beda aja gitu, excitementnya gitu tuh beda. Karena ya sama film juga menurut gue yang bikin beda game itu kan karena kitanya itu kan interact sama produknya lo kan. Itu yang menurut gue beda dari, makanya gue selalu bilang, makanya gue benci banget orang yang bilang kalau game itu bukan suatu artis. Karena menurut gue nggak masuk akal banget ya. Kecuali balik lagi ya, kalau kita ngomongin game-game dari Blizzard ya mungkin itu beda. Tapi kalau misalnya aku masih merasa artis ya. Tetap canggih aja juga. Jadi kan kalau dari devs-nya yang ngerjain ya itu masih artis. Tapi iya sih bedanya mungkin karena itu juga ya. Kepuasan itu pasti beda karena itu kan cuma one way ya. Kalau kita ngeliat film ya udah kita dikasajikan itu, terus habis itu ya udah selesai, kita cuma nikmatin apa yang dikasih sih. Tapi kalau game kan beda jauh. Kayak mungkin itu kali ya, rasa feel yang apa ya, kebanggaannya datangnya dari situ. Dan achievementnya. Nggak ada kali untuk artis yang punya feel kayak gitu ya, dimana lo interaksi dengan karya lo. Ada nggak? Nggak ada ya setahu gue. Cuman game doang nggak sih? Kalau ya maksudnya kalau misalnya
kalau game tuh lebih ke Atau puzzle lengkapnya sih piece kali. sebenarnya. Ya Sebenarnya lebih semua ke soalnya lengkapnya. kan. Semuanya lengkap. Iya, Kalau ada misalnya cuma semua. interactionnya aja kan interactive app pun maksudnya kayak apa ya, kayak karya seni terapan pun kita bisa interact juga ya. Kita bisa interact Iya ya, gitu ya. atau kayak puzzle Apa kita piece mencet gitu ya. ini apa atau Iya, apa ya. Tapi kalau yang iya, iya. benar lengkap kayak ada audiovisual lalu ada Iya, ceritanya, ada interactionnya ya cuma game sih gitu. iya. Sulitnya di situ. Udah capek-capek bikin juga kadang penjualannya juga susah. Itu sih yang bikin Betul. kadang ini. Ya, Makanya cuma development sih yang pantang udah menyerah. Dibeli. ya. Ya, yang nonton tolonglah dibeli lah. Ini saatnya kita butuh ngedukung industri kita biar makin tumbuh lah. Ya, biar kalian bisa Mantap, menikmati mantap. karya berikutnya. Oke, kita tunggu Battle Royale kematian Dari Gojam. dan mobile. 2024 ya rilis ya. Oh, nanti demonya kan di G2G katanya kan? Itu yang Battle Royale tadi dong. Yang penting aku Battle ngetek Royale tadi. betul lah nanti apa yang di showcase belakangan lah. Oke deh kalau gitu, biar nggak berlama-lama lagi. Thank you Damas buat waktunya dan cerita-ceritanya. Thank you juga Sony udah nemenin ngobrol-ngobrol di sini. Teman-teman, that's it for today untuk episode Prestart kali ini. Jangan lupa untuk pantengin episode berikutnya. Kita undur diri dulu. Apa biasanya tagnya? Oh iya, keep playing games, start making games. Bye-bye. Bye.